Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik ya, saya punya inisiatif. Jadi nanti ke depannya saya akan lebih banyak pakai laptop, berbagi ilmunya. Jadi nanti ini bisa diarsipkan videonya. Jadi suara coret saya, kemudian nanti kalau perlu ada PowerPoint. Jadi nanti update ke YouTube-nya atau diupload ke YouTube-nya itu bisa berbentuk layar seperti ini. Gitu ya. Share screen. Iya. Baik, sekarang berarti halaman 36 ya dalam catatan saya. Saya izin sebagian saya pakai buku, sebagian pakai laptop ya. Halaman 36. Ad-dilalat al-balaghiyah li tarakibil jumlah. Ini bisa dibaca ad-dalalat atau dilalat atau dulalat. Jadi bisa dibaca dengan beberapa variasi ya. Boleh dilalat, boleh dulalat, boleh dalalat. Kalau kita lihat di kamus seperti ini. Nah, oleh sebab itu di sini tidak dikasih harokat ya, cuma tasdid saja. Ya, jadi bisa dibaca. Oke. Jadi kita akan bahas tentang isyarat-isyarat balago dalam susunan kalimat. Isyarat-isyarat ya atau petunjuk-petunjuk balago dalam susunan kalimat. Inilah yang nanti akan menjadi bahasan utama ilmu ma'ani. Jadi kalau ditanya ilmu ma'ani itu intisarinya atau inti bahasanya itu membahas apa saja? Membahas tentang susunan-susunan kalimat. Kalau dalam ilmu nahwu itu hanya membahas tentang apakah ini fiilnya apakah ma'lum atau majhul, bentuk. Kemudian misalnya isimnya mabni atau mu'rab, kemudian ditinjau dari segi jabatan, apakah dia fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya, apakah dia marfu, apakah dia mansub, majzum ya, atau misalnya majrur dan seterusnya. Itu pembahasan ilmu nahwu. Tapi kalau ilmu balaghah khususnya nanti ilmu ma'ani itu berbicara tentang susunan kalimat. Kenapa kok maf'ul bih diawalkan? Ya. Kenapa kok fa'ilnya diakhirkan? Kenapa sama-sama dia itu fa'il pelaku tapi kemudian ma'tufnya diakhirkan? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Umumnya orang Arab kalau kita belajar saqafah lugawiyah Arabiyah, umumnya kalau misalnya susunan Arab itu begini, wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismail qa'ida. Harusnya seperti itu. Tapi ini menunjukkan bahwa ini bukan perkataan manusia. Oleh sebab itu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kenapa Ismail diakhirkan? Nah itu nanti dibahas di ilmu ma'ani. Dia matuf ke Ibrahim, ya kenapa diakhirkan matufnya? Kan bisa saja Ibrahim wa Ismail. Nah, itulah lokaliku dilalat al-balaghiyah li tarakibil jumlah. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tidak kemudian na'buduka ya atau na'budu iyyaka. Kenapa iyyakanya diakhirkan? Nah itu berbicara tentang tarakibil jumlah. Berikutnya misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya yang surat favorit ibu-ibu semua ketika Ramadan fa inna ma'al
usri yusra, terus inna ma'al usri. Umumnya biasanya kalau itu kalam manusia ya, orang Arab harusnya begini, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Harusnya menggunakan waw, tapi kenapa tidak menggunakan waw? Dibahas di ilmu ma'ani. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke gerbang dasar ilmu ma'ani. Kalau kita ingin masuk ke satu tempat, pasti kita terlebih dahulu tidak langsung masuk, kecuali kalau kita pakai drone. Ya, tapi kita memasuki dulu gerbang utamanya, pintu utamanya, gitu ya. Kalau kita ingin masuk ke stadion juga sama, ya masing-masing ada, setiap sudut ada gerbangnya. Tidak mungkin misalnya lewat tidak melalui gerbang. Demikian kita belajar ilmu ma'ani, khususnya kita akan masuk ke gerbang utama, ya, yaitu berbicara tentang khobar. Ya, tentang apa? Khobar. Baik. Kita baca bareng-bareng kata-kata yang akan kita pakai untuk bertarung, ya. Tapi bertarung di sini adalah bertarung menuju pemahaman, bukan bertarung menuju cacing atau naga. Ya. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Zamma yadhummu. Yuk. Zamma yadhummu. Tazawwada yatazawwadu. Tazawwada yatazawwadu. Madmunun. Madmunun. Ayafwan. Zammun. Zammun. Madmunun. Madmunun. Muhtawa. Muhtawa. Ihtamala yahtamilu. Ihtamala yahtamilu. Al-waqi'. Al-waqi'. Bisarfin nadar. Bisarfin nadar. Aba ya'idu. Aba ya'idu. Siyaqul kalam. Siyaqul kalam. Bait. Bait. Wahana yahinu. Wahana yahinu. Syaib. Syayb. Jahul. Jahul. Wadu'at tada'u waladat. Wadu'at tada'u waladat. Itu adalah kosakata yang akan kita pakai untuk belajar ya di tema ini. Berikutnya istilah-istilah yang baru ya. Kita lihat di sini ilmul ma'ani. Yo. Ilmul ma'ani. Nah, ma'ani itu dia jama dari maknan. Gitu ya. Ma'ani ini dia adalah bentuk jama dari kata apa? Makna. Nah, ini saya kira dengan cara merekam seperti ini lebih bermanfaat nanti untuk yang tidak bisa hadir, lebih enak murojaah gitu ya. Oke. Baik, al-qasr, Al-qasr. al-itnab, Al-itnab. al-ibtidai, Al-ibtidai. al-talabi, Al-talabi. al-inkari, Al-inkari. lazimul faidah, Lazimul faidah. al-istirham, Al-istirham. al-isti'thaq. Al-isti'thaq. Baik. Jadi saya harapkan ketika teman-teman belajar ilmu balaghah ini, kalau bisa ya, tapi nanti disesuaikan dengan kesibukan masing-masing atau aktivitas masing-masing. Kalaulah bisa dirasakan punya perasaan saya bisa hadir, lebih baik hadir. Kalau mentok misalnya ada hal yang harus menjadi pertimbangan lain, tidak bisa hadir, nah tidak apa-apa. Ya. Nah, maka saya lihat video-video saya ya sebelumnya. Ternyata lebih maslahat pakai laptop sebetulnya. Pakai laptop kemudian direkam gitu, lewat Zoom ini. Ya. Jadi saya bilang kenapa itu via Zoom seorang di pesertanya ya, karena untuk diarsipkan. Pakai aplikasi apapun saya nggak ini terlalu besar. Ada yang mereka hasilnya misalnya 1 jam itu bisa sampai 4 giga. Pakai aplikasinya sampai 5 giga. Tapi kalau pakai Zoom ya 1 jam itu berapa coba? 200 MB. Lebih enak nanti upload ke YouTube-nya. Nah, itulah kenapa saya pakai. Dan Zoom saya ini berlisensi ya, lebih dari 40 menit ya. Hanya tidak pakai Google Meet. Baik, sekarang kita akan bahas tentang uslub khobar. Khobar di sini bukan khobar yang sama seperti ilmu nahwu. Jadi yang akan kita bahas khobar itu khobar yang berbeda dengan ilmu nahwu. Singkatnya khobar di sini adalah berita. Apa? Berita. Bukan khobar dalam kacamata ilmu nahwu. Ya. Baik, siapa yang mau baca silakan. Kang Ihsan, ahlan wa sahlan. Saya Kang Ihsan. Kang Ihsan. Kalau saya baca. Kang Ihsan yang TikTok. Baca. Sok saya tuh. Siapa yang mau baca silakan. Abdi baca. Mangga aja. Ihsan. Abdi Ihsan. Boleh silakan. Kenapa ini enggak ini? Nyala enggak.
Bismillah. Oke, Kang Ahmad, yuk. Uslubul khabari. Mm-mm. Ta'rifuhu anwa'uhu awraduhu. Sabaqa an arafta fil wahdati darasiyatil Bukan ula. daro, dirasiyatil ula anna al balaghata hiya munasabatul kalami li ahwali sami. munasabatul kalami, betul? Munasabatul kalami li ahwali sami'ina walil mawdu'i alladhi yuqalu fihi al kalamu ba'da fasahatihi. Ba'da fasahatih. wal ilmu alladhi yabhathu fi dhalika yusamma 'inda ulama'il balaghati ilm al ma'ani wa min mabahithihi al khabaru wal insha'u wa ahwal al musnadi wal musnadi ilaihi wal qasru wal faslu wal waslu wal faslu wal waslu wal ijazu wal itnabu wasanabda'u bi uslubil khabari. Nah, oke. Baik ya, kita lihat apa yang tadi dibaca oleh Syekh Ahmad ya, Masya Allah. Uslubul khabari ya, uslub khabar. Kemarin kita sudah bahas mengenai uslub ya, panjang lebar ya. Apa itu uslub ya? Silakan nanti ditonton rekaman sebelumnya kalau ada ya. Kalau tidak ada ya berarti pahami. Ini yang lebar ya. Saya rasakan lebar. Dulu saya kalau belajar dengan siapapun direkam aja pakai HP, simpan HP saya di depannya. HP nu di karetan teh next ya. Nanti saya simak ulang lagi. Sekarang sudah bermudah ya. Uslubul khabar sekarang ya. Oke. Ta'rifuhu kita akan bahas mengenai definisinya ya. Kemudian anwa jenis, agrad itu adalah tujuan. Dan nanti ini PDF-nya saya share ya biar nanti bisa dibaca kembali ya oleh teman-teman semua. Oke. Sabaqan arafta fil wahdati dirasiyati al-ula. Sudah kita pelajari, sebelumnya sudah Anda pelajari di pelajaran sebelumnya. Annal balaghah, bahwasanya ilmu balaghah itu hiya munasabatul kalam li ahwalis sami'in ya. Menyesuaikan pembicaraan sesuai dengan kondisi pendengar atau kondisi lawan bicara. Jadi sekali lagi, balaghah itu intinya adalah menyesuaikan kalam, ucapan atau tulisan gitu ya. Kita tambahkan ucapan atau tulisan. Jadi kalam di sini adalah ucapan atau tulisan. Kalau ucapan nanti kepada pendengar, kalau tulisan kepada pembaca, gitu ya. Jadi munasabatul kalam ya, menyesuaikan ucapan atau tulisan di ahwalis sami'in ya, sesuai dengan kondisi lawan bicara atau pembaca gitu ya. Oke. Walil mawdu' alladhi yuqalu fihi al-kalam ba'da fasahatih. Nah, tema yang kemudian nanti akan ungkapkan pada kalam itu adalah tema yang kalam yang sudah memenuhi unsur fasahah. Jadi tema yang akan nanti ungkapkan itu adalah ketika si kalamnya itu sudah memenuhi unsur fasahah. Ada yang masih ingat apa itu fasahah? Hah? Apa itu fasahah? Buka lagi. Mahyal fasahah. Tidak boleh ada tiga. Oke, apa itu fasahah? Kalam fasih. Ya. Pertama syaratnya apa? Memiliki lafaz itu. Lafadznya jelas. Jadi lafadznya jelas, maknanya jelas ya, kemudian mudah untuk diucapkan, sahih lafzi, kemudian salim ta'lif, susunannya betul, terakhir adalah sesuai dengan kaidah bahasa kaidah nahwu, khususnya nahwu dan sharaf. Jadi ketika berbicara tentang balaghah itu harus sudah selesai unsur fasahahnya, ya, kata-katanya jelas, susunannya betul, ya, kemudian mudah untuk diucapkan, terakhir adalah sesuai dengan aturan nahwu dan sharaf.
Nah, itu namanya fasahah. Wuduh. Oke. Wal ilmu alladhi yabhas fi dzalika, dan ilmu yang membahas mengenai hal itu inda ulama balaghah, menurut ulama balaghah, ilmu ma'ani adalah ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu intinya menyesuaikan kalam atau tulisan kita sesuai dengan kondisi lawan bicara, ya, setelah memenuhi unsur fasahah. Nah, namanya apa? Ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani pembahasannya apa saja? Pertama, wa min mabahis, di antara pembahasan ilmu ma'ani adalah al-khabar wal insya. Intinya sama-sama saja, artinya apa? Tentang berita. Ya. Oke. Ini yang pertama, kita akan membahas mengenai al-khabar wal insya. Di bab 3 ini kita akan full membahas mengenai al-khabar. Nanti di bab 4 kita akan membahas mengenai insya. Baik. Bahasan berikut ini yang pertama, khabar wal insya. Bahasan yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas mengenai musnad wal musnad ilaih. Apa itu musnad, apa itu musnad ilaih nanti. Khabar dan insya belum diterangkan ya. Nah, ini kita belajar kerangkanya dulu, peta konsepnya dulu. Gambaran ke depan kita akan belajar apa gitu di ilmu ma'ani. Pertama tadi apa? Khabar wal insya. Yang kedua, musnad wal musnad ilaih. Baik, sebentar ya, saya izin dulu. Kasih kabar dulu kalau saya langsung berangkat. Sebentar. Setelah ini saya mau langsung berangkat gitu. Baik. Jadi pertama tentang apa? Khabar wal insya. Khabar wal insya. Kedua, musnad wal musnad ilaih. Ketiga, kita akan membahas tentang al-qasar. Apa? Al-qasar. Ini bahasan kita yang ketiga. Al-qasar. Ringkas. Ya. Al-qasar itu nanti ya, memberi batasan ya. Al-fasal wal fasal. Oh iya. Al-fasal wal wasal. Nah, ini yang ke berapa? Keempat. Nah, yang terakhir al-ijaz wal itnab. Oke, jadi ada berapa pembahasan ilmu ma'ani itu? 18. 18. Di antaranya ini. Nah, di antaranya adalah 5 yang sedang kita pelajari. Bukan sedang, akan pelajari. Jadi ada berapa? 18. Itu yang intinya sebetulnya 18 itu. Yang sering dibahas 18 itu. Ada yang mengumpulkan sampai 21 turunan pembahasan ilmu ma'ani. Tapi 18 itu nanti ya, jenis-jenis turunan dari ilmu ma'ani itu bahasanya itu tidak akan bisa dipahami kecuali setelah memahami yang 5 ini. Jadi yang 5 ini itu adalah asasnya, ya, pondasinya. Oke? Ibarat ini stadion utamanya sebelum nanti ke Samarinda. Ini stadion utamanya. Kalau Persib kemarin bertanding, sebelum bertanding loyalitasnya luar biasa. Tapi kalau tim yang lain mau bertanding itu seperti beres ngurupkeun. Ngariung. Seperti yang baru selesai ngurupkeun ya. Oke, wasanabda bil uslubil khabar. Kita akan mulai dengan pembahasan tentang khabar. Baik. Tadi Saad Ahmad sudah ya? Sekarang mau siapa? Mau Naba? Naba apakah kesana mau baca maksudnya? Boleh. Itu sana tuh. Urunannya. Kenapa? Berurutin. Mending iya, san ngawarta sana mending iya. No. Mending iya. Nurut ya.
Damma rajulun ad-dunya ilda Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu faqala Aliyin ad-dunya itu fa'il ya. Faqala. Faqala Ali. Faqala. Fa'il. Qulu fa'il daiman yakun marfu'an. Rakis ya akhi al-Qadan. Rakis la tufakir syai'an. Harus aya lamna tuh. Rakis. La tufakir al-jawaz. Aliyun ad-dunya daru sidqi liman sadaqah. Jangan diimpakan. La tastakhdim qawaid at-tajwid. Liman sadaqah. Tinggal besok ngaji. Wa daru najatin liman fahima anha. Wa daru Begina. liman tajawwada minha. Wa mahbitu wahyillahi wa musalla malaikatihi wa masajidu anbiyaihi wa matajaru awliyaihi Wa matjaru. Marono. Matjaru. wa matjaru Wa matjaru. awliyaihi robihu fiha rahmatan waqtasabu fihal jannah. Ya, baik. Baik, kita lihat ya contoh untuk pembahasan mengenai khobar. Zamma itu artinya mencela. Zamma rajulun ad-dunya 'inda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ada seseorang yang mencela dunia, memaki-maki dunia. Cacing, nah itu zam. Zamma rajulun ad-dunya. Ada seseorang yang mencela dunia. Tapi di sini si pembawa berita itu tidak menyampaikan siapa orangnya. Makanya rajulunnya di sana menggunakan nakirah ya. Nah, ini. Zamma rajulun ad-dunya 'inda Ali bin Abi Thalib. Indahnya mudhaf ya. Ali mudhafun ilaih, ibn badal, abi mudhaf ilaih. Atuh ya. Bahas lagi nahwu ya. Radhiyallahu an. Faqal ya. Dia berkata faqala li Ali, maka kemudian Ali berkata. Jadi ada orang yang mencela dunia. Ya, tapi tidak disebutkan apa bentuk celaannya di sini ya. Intinya Ali merespon celaannya. Fa ya, fa itu adalah huruf athof yang menggabungkan dua kata kerja tanpa ada jeda. Jadi ketika sudah zamma dia mencela. Nah, setelah didengar Ali kemudian berkata langsung. Untuk ditunggu dulu aku Ali tapi berkata karena tidak ada jeda antara qala dengan zamma. Mafhum? Oke. Baik. Apa kata Ali? Ad-dunya darus sidqin liman sadaqah. Bahwa dunia itu adalah tempat jujur bagi orang yang jujur. Dunia itu adalah tempat kejujuran bagi orang yang jujur. Sedekah di mana jujur? Wadaru najatin liman fahima anha. Kemudian bumi juga sebagai tempat kesuksesan, keselamatan, keberhasilan bagi orang yang memahaminya. Jadi kalimat dar itu adalah muannas ya. Makanya di sini sedekah maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya muannas, anha ya. Ahanya ini semuanya kembali ke dar. Punten ya, aduh casan dicolokkeun. Tugas. Atau nyodor ke itu mah. Iya cabut nih. Akhi Putra. Wah, gagah kecamatan nya. Iya terminal dia pun. Iya, terminal mah. Oh. Kenapa mau disebutkan? Kumaha apa guru teh? Lah. Ulu olahraga mah bener kacamata renang eta. Kacamata lari ya. Kacamata. Sopron ya Naba. Oke. Jadi sekali lagi kalau kita lihat ya kata dar itu adalah muannas. Wadaru ghinan liman tazawwada minha, tempat untuk memperkaya, ghinan. Ya.
tempat untuk memperkaya bagi orang yang mau berbekal. Ya, tazawwada. Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekal ya. Jadi tempat untuk memperkaya ya bagi orang yang mau berbekal. Wa mahbitu wahyillahi, tempat turunnya. Kemudian tadi ya, dunia itu tempat kejujuran bagi orang yang jujur, tempat kesuksesan bagi orang yang memahaminya, tempat untuk memperkaya bagi orang yang mau berbekal. Terus dunia itu wa mahbitu wahyillah ya. Tempat apa? Turunnya wahyu Allah. Mahbit dari kata habata. Habata itu turun, mahbit itu artinya tempat turun. Wa musalla ya. Wa musalla malaikatih ya. Tempat memanjatkannya doa para malaikat. Musalla juga bisa dikatakan tempat salat. Wa masjidu anbiya'i ya, tempat sujudnya para nabi. Wa matjaru auliya'ihi, tempat berniaganya para aulia, wali-wali Allah. Ingat, wali Allah itu bukan nama Gufran ya. Terus naon cenah? Hah? Wah, banyak. Ya. Tapi sekarang potongan-potongannya video-video sedang dipotong dan ini ya, orang Kristen. Oh gitu. Bedanya terus bersanan mah ya. Banyak dipotong ya video Mama Gufron khususnya tentang cacing itu ya. Rabihu fiha rahmata ya. Waqtasabu fiha al-jannata ya. Rabihu itu artinya beruntung ya. Rabihu fiha ar-rahmata. Mereka bisa memperoleh keberuntungan fiha di tempat itu, maksudnya dunia ar-rahmata, yaitu rahmat Allah. Jadi mereka bisa mendapatkan untung di muka bumi itu. Apa yang membuat keuntungannya? Rahmat Allah. Waqtasabu fiha al-jannata, dan mereka kemudian bisa berikhtiar untuk mendapatkan surga. Nah, jadi ada beberapa poin ya di sini. Ini yang pertama, tempat kejujuran. Yang kedua, tempat untuk keselamatan, kesuksesan, meraih impian. Tempat untuk memperkaya ya. Kemudian tempat turunnya wahyu, kemudian musholanya para malaikat ya, masjidnya para aulia, nabi ya, kemudian tempat berniaganya para aulia, kemudian yang terakhir yang ada 8 bisa mendapatkan keuntungan rahmat dari Allah. Rahmat ya, karena kalau rahim ya itu nanti. Waqtasabu fiha al-jannah. Terakhir apa? Ini yang ke-9. Untuk ikhtiar. Ya, bisa mengikhtiarkan untuk mendapatkan surga. Oke. Jadi kalau Mama Gufron ya, kalau Mama Gufron itu sudah punya kunci surga dan neraka. Lihat videonya. Saya itu penjaga neraka. Oke, ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Baik, kita lihat ya uraiannya ya. Apa hubungannya dengan pembahasan khobar yang sedang kita bahas ini? Silakan akhi Zain ya. Wa Ali bin Abi Thalib li Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Amir Rasul li sallallahu alaihi wasallam wa zawjubnatihi Fatimah. Ya. Awalu man aslama minas sibyani wa rabi'ul khulafa'ir rasyidina kana khatiban balighan wa syuja'an tuwfiya itu ya. Ini namanya tuwfiya, dimajhulkan tuwfiya fi Ramadhani. Ramadan itu gue sorry. Ramadan. Iya. Sanatan Mudof. Sanata arba'ina fil Kufah.
lil hijrah bil Kufah. Sana kenal tak? Sanata arba'ina arba'ina bil hijriyati lil hijrah bil hijrati Kufah. tulisannya arba'ina fil Oke. Baik, nah syukron ya Zain. Baik, kita lihat ya di sini ya. Tarjamah itu biografi. Ya, di sini ya. Tarjamatul qaim, biografi si penutur kata tadi. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik, kita lihat di sini ya. Huwa Ali bin Abi Thalib. Ya, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ibni Abdul Muthalib, Ibni Hashim, Ibni Abdul Manaf. Nah, ya. Jadi bersambung dengan Nabi itu di Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Lu'ay Karena nonton Al-Hidayah. bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas yang ke-17 bin Mudar bin Nizar bin Ma'an bin Addan bin Addi bin Muqawwam bin Nahr bin Tayra bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi kurang lebih 29. Jadi bertemu dengan Nabi itu di Abdul Muttalib. Ya. Menghafalnya setengah hidup ya. Karena waktu itu saya dapat satu motivasi ya dari salah satu pengajar. Kecerdasan itu bukan hanya faktor keturunan, tapi faktor ketekunan. Catat itu. Ya. Kecerdasan itu bukan faktor keturunan saja. Ya, memang ada orang yang cerdas tapi keturunan ada. Ya. Tapi bukan hanya faktor keturunan, tapi faktor ketekunan. Dan lalu warna misalnya jelek hafalan, tapi anaknya mau berkembang dan lingkungannya bagus, ya maka jenius nanti anaknya ya. Jadi faktor keturunan. Dan saya alami bagaimana saya belajar dulu tekun, alhamdulillah bisa bisa apa yang seharusnya dihafal bisa dihafal gitu ya. Baik, Ibnu Ammi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaknya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat ya, ada am, ada khal. Ya. Am itu bapak. Khal, kalau am itu dari bapak, paman dari bapak. Nah, ini yang kalau dalam faraid ini yang dapat waris. Ya. Kalau khal ini paman dari ibu. Jadi kalau paman dari ibu, saya meninggal, kemudian saya punya paman. Nah, paman saya itulah yang jadi ahli waris dari ayah. Tapi kalau paman dari ibu, ya dia tidak akan bisa menjadi ahli waris saya. Tapi kalau saya ada anak laki-laki, maka mereka nggak akan dapat meskipun mereka ahli waris. Atau saya tidak punya anak laki-laki misalnya, tapi saya masih punya ayah saya masih hidup, ayah saya fungsinya sama seperti anak laki-laki, menutup semua jalur saudara. Penting ya bahasa Arab itu dalam dunia faraid juga. Baik, berikutnya wa zaujubnatihi Fatimah, dan kemudian dia menjadi suami dari anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Fatimah. Awwalu man aslama minas sabiyah, dia adalah orang pertama yang pertama kali masuk Islam dari generasi remaja. Anak-anak ya, sibyan itu anak menuju remaja. Warabiul khulafa'ir rasyidin, dan kemudian khalifah keempat dari khulafaur rasyidin. Kana khatiban balighan wa syuja'an. Apa? Dia itu adalah orator yang balaghah. Balik di sini adalah balaghah. Maksudnya apa? Bisa mengena kepada lawan bicara. Itu namanya balik. Dia adalah orator. Nah, ini khatiban jadi khabar kana ya. Makanya dia mansub. Dia adalah orator yang balaghah, kemudian pemberani. Syuja', pemberani. Oke, berikutnya makanya kalau kita lihat ya kata-kata Ali bin Abi Thalib itu jadi spirit yang sangat besar ya bagi kehidupan kita. Salah satunya apa? Dia mengatakan laisa kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani.
Bagaimana mungkin saya merasakan, bagaimana mungkin saya khawatir kemiskinan padahal saya adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Oh, itu ya. Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia kalau sparring kan sebelum perang itu dia yang paling pertama disuruh untuk melawan musuh. Sparring lah kan. Nah, biasanya kalau tidak Hamzah itu Ali. Ya. Ali itu hijrah jalan kaki. Dari Mekah ke Madinah, sampai ke Madinah kakinya bengkak-bengkak berdarah-berdarah. Luar biasa fisiknya Ali bin Abi Thalib. Oke. Tuwfiya fi Ramadan sanata arba'ina lil hijrah. Jadi ketika baca yang seperti ini jangan begini bacanya. Tuwfiya fi Ramadan sanata lil hijrah arba'in, salah, kurang tepat. Jadi kalau misalnya membaca dan itu keterangan waktu, dia harus mansub karena dia jadi maf'ul fi. Ya. Darfu zaman. Betul ya? Maka dia harus mansub. Nah, umumnya dia itu mudhof. Oleh sebab itu, angka yang hadir setelahnya harus mudhofun ilaih majrur. Makanya sini arba'in majrur. Tidak arba'un kan? Nah, setelah kemudian menyebutkan angka baru tahu lil hijrah. Jadi tidak begini. Meskipun di sini ada lil hijrah, tidak begini sanata ya lil hijrah arba'in misalnya. Tapi sanata arba'ina lil hijrah fil Kufah. Di mana? Di Kufah. Di Kufah. Ya. Kenapa Ali bisa wafat di Kufah? Nanti silakan baca buku-buku sejarah. Oke. Kalau yang lainnya kan meninggal di Madinah ya, tapi kalau Ali di Kufah. Baik, kita lihat tadi kosakata ya. Sekaligus saya ingin memperkenalkan maksud dari pagar ini itu apa gitu ya, bukan mau request lagu Dena Inbox Kang Ahmad. Dulu kan ada yang request di inbox, zaman inbox dan dahsyat. Ya, jadi hip hip hura. Oh, itu puncak Pak. Zamma yadhummu zamman, jadi ini madinya, ini mudhari'nya, ini masdarnya. Nah, zamma yadhummu zamma itu, nah ini kalau titik 2, nah ini persamaan kata. Coba lihat ya. Apa? Kalau langsung titik 2 artinya makna atau persamaan. Istilahnya itu apa? Sinonim. Nah, kalau ada pagar begini, ini namanya al-aqs. Atau boleh kita katakan ini adalah antonimnya. Jadi maksudnya apa? Zamma yadum itu artinya adalah aba. Apa aba itu? Diddu madaha, kebalikan dari madaha. Madaha itu artinya memuji, berarti kalau zamma yadumu dan aba itu artinya apa? Mencela. Gitu. Jadi kalau itu dari pagar itu menunjukkan apa? Kebalikan, antonim. Lawan kata sidq itu adalah maknanya adalah sodaqah yasduqu sidqan. Ya, dia adalah bentuk masdar dari sodaqah yasduqu sidqan. Asidq ya diddu al-kadzib itu kan? Ya. Nah, ini adalah kebalikan, antonim. Tadi kebalikannya apa tuh? Diddu. Adid. Nah, ini ya. Do dan dal. Did. Itu artinya kebalikan. Kalau sinonim apa? Muradif. Jadi ada did, ada muradif. Atau did juga boleh. Ada orang yang mengatakan al-aqs. Oh iya, ayat muradif. Ya. Atau mudod. Ya, banyak ya pada Mudod. Ada mudod, ada muradif. Nah, mudod. Ya. Baik. Kita lihat ya di uraian setelahnya. Nah, ini tazawada sudah ya, silakan dibaca. Jadi tazawaja itu adalah akhada wanala, mengambil, wanala dan memperoleh. Maksudnya adalah bekal. Kalau mengambil kemudian diperoleh itu artinya berbekal. Mahbit itu dari kata habata ya. Itu ini sudah yang tadi saya ucapkan sebutkan ayatnya ya, surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baik. Nah, sekarang kita ke makna. Siapa? Guru besar. Amin. Mama Putra. Al-makna.
yamdahu Iya, yamdahu Aliyun radhiyallahu anhu ad-dunya wa yasifuha bi annaha daru khairin wa manfaatin liman amila fiha bisidqin wa niyatin wa hasanatin wa daru najatin minal athami wal dhunubi liman adraka annaha tariqun lil akhirati wa fiha al-ghina liman tazawwada bit taqwa thumma wasafaha bi annaha mahbitu wahyillahi wa musalla malaikatihi wa masjidu anbiya'ihi wa rusulihi wal makanul alladhi akhlasa fihi al-awliya'u was-salihuna al-ibadata li rabbihim Fasyamilahum betul? Fasyamilahum bi rahmatihi wa Adkhalahum. adkhalahum jannatahu. Iya, baik. Kita lihat ya apa yang tadi dibaca oleh guru besar kita semua. Yamdahu Aliyun radhiyallahu an. Tadi apa yamdahu? Kebalikan dari dhamma. Kalau dhamma itu artinya mencela, kalau yamdah muji. Untuk memuji kepada makhluk itu madaha yamdahu. Untuk memuji kepada Allah hamidah yahmadu. Nah, memilih kata untuk saya memujimu ahmaduka ya Ustaz, salah. Ahmaduka ya Ustaz. Karena kata hamidah yahmadu itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang itu namanya madaha. Madaha yang nah, memulai milih kata ini juga termasuk dari ilmu ma'ani. Ya, nanti ilmu ma'ani juga ada erat kaitannya dengan ilmu leksikal, ilmu matn. Baik, kita lihat ya. Yamdah Ali radhiyallahu anhu. Jadi apa katanya? Ali radhiyallahu anhu itu memuji dunia. Wa yasifuha, kemudian memberikan sifat. Oh ya, yamdah itu bisa manusia, bisa pokoknya selain dari Allah itu udah yamdah. Wa yasifuha sekaligus apa? Memberikan sifat terhadap dunia itu. Apa kata Ali? Bi annaha darul khairin wa manfaatin. Bahwa yang namanya dunia itu adalah tempat untuk kebaikan dan mengambil kebermanfaatan. Jadi jangan dicela, ya, karena apa? Dunia itu ada juga kebaikan dan kebermanfaatannya. Sama ya, kita juga ke Persija, jangan terlalu mencela ya. Ke The Jack misalnya jangan terlalu mencela ya. Walau bagaimanapun ada untungnya ya. Untungnya kalian tahu sendiri ya. Untung benar. Liman amila fiha bisidqin wa niyatin hasanatin. Nah, bisa dirasakan bahwa dunia itu adalah tempat kebaikan dan kebermanfaatan itu bagi orang yang beramal fiha di muka bumi itu bisidqin dengan jujur wa niyatin hasanatin dan niat yang baik. Selagi jujur dan niatnya bagus, maka dia akan bisa memanfaatkan kebaikan bumi dan kebermanfaatannya. Wadaru najatin minal afam wa dhunub ya. Kemudian tempat untuk meraih keselamatan dari kesalahan dan dosa. Bagi siapa? Liman adroka ya, bagi orang yang mengetahui annaha tariqun lil akhirah, bahwasanya bumi itu adalah jalan menuju akhirat. Torik ya di sini ya, tidak syar'i. Paham ini berarti penulisnya. Kan mengajar ilmu balaghah ya. Berarti dia menyesuaikan ini syar'i atau torik. Jadi kalau torik itu dia jalannya lega. Jalannya luas ya. Tapi kalau misalnya torik itu jalannya kecil. Tidak semua orang bisa masuk, sempit jalannya. Nah, di sini digunakan kata torik itu menunjukkan bahwa memang bumi itu sempit. Bumi itu adalah jalan untuk akhirat. Jadi sempit.
Kalau misalnya ini pakai ChatGPT, walau malam apakah syari ini nulisnya? Atau tarik? Nah, Sabil itu. Sabil. Sabil ya. Saya belum belum cek itu sabil. Oke. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda bagaimana? Man salaka tariqan, bukan syariat. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Jadi jalan menuntut ilmu itu kecil. Tidak semua orang bisa masuk. Ya. Oke, yang bisa masuk itu yang punya tekad yang kuat, meskipun online. Nggak babak jakak nisan Wa fiha al-ghina, di dalamnya juga terdapat apa al-ghina, kekayaan liman tazawwada bittaqwa, bagi orang yang mempersiapkan takwa. Jadi kayanya itu dengan takwa. Summa wasafaha, kemudian memberikan sifat untuk dunia itu bi annaha mahbitu wahyillahi, bahwasanya bumi itu adalah tempat turunnya wahyu Allah. Wa musalla malaikatih, tempat salatnya para malaikat, musalla, tempat beribadah. Wa masjidu anbiya'ihi wa rusulihi, ya, tempat sujudnya para nabi dan rasul. Wal makan alladzi akhlasa fihi al-awliya was-salihun al-ibadah. Kemudian bumi itu sebagai tempat yang dimana di tempat itu para aulia, kemudian para orang-orang soleh memurnikan. Akhlasa itu artinya apa? Memurnikan ibadah li rabbihim, kepada Tuhannya. Makanya ikhlas itu ikhlas itu dia murni dia itu karena Allah. Fasyamilahum bi rahmatihi, maka maka mereka itu ya akan mendapatkan apa? Kesempurnaan rahmat dari Allah. Oke. Wa adkhalahum, masukkan mereka. Gini, fasyamila itu maksudnya adalah Allah ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rahmat, atau memberikan kepada mereka apanya? Rahmat Allah. Wa adkhalahum, nah di sini lebih jelas lagi, dan Allah akan memasukkan mereka jannatahu, ke dalam surganya. Jadi jangan dicaci. Jadi kalau misalnya ada dunia, dicaci makin dunia. Kalau aku mau wae ke dunia banyak kebaikan dan kebermanfaatnya. Tetapi bagi orang yang tadi, gitu ya. Oke. Baik ya, ada waktu, kita tadi mulai 21.10, ada waktu 10 menit lagi saya akan baca di sini ya. Jadi selamat bagi naba dan rezeki. Jadi kema mending di akhir ya. Yadumun nasu majmu'atan minal akhbar bi wasfid dunya. Jadi kita lihat ya di sini ya, definisi mengenai khobar. Kita akan cukupkan sampai pembahasan ini saja. Besok kita masuk ke jenis-jenisnya. Yadumun nas majmu'atan minal akhbar bi wasfid dunya. Jadi teks ini itu menghimpun berita-berita. Ya, khobar-khobar bi wasfid dunya, mengenai sifat dunia. Apa saja tadi ya? Dunia daru sidqin liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha ila akhirih. Wahya kama tara, ya, dan yang namanya hal ini sebagaimana yang Anda perhatikan, ya. Akhbarun tahtamilu sidqa wal kadhib. Ya. Kayak ini hianya kemana coba? Ianya itu kembali ke dunia. Enggak, majmu'ah. Kembali ke majmu'ah. Wahia, dan kumpulan-kumpulan teks tadi, kama taro, sebagaimana yang Anda lihat, akhbar adalah berita-berita. Jadi hiya ini bukan dunia. Kalau kita menerjemahkan hiya di sini dunia, dan dunia itu adalah berita-berita, tidak kan? Tapi kumpulan-kumpulan teks yang tadi disampaikan oleh Ali ibn Abi Thalib itu adalah berita-berita, katanya ya, tahtamilu sidq wal kadhib, yang mengandung kemungkinan benar atau salah. Coba lihat ya, di apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah berita-berita tahtamil, ihtimal itu artinya dimungkinkan, yang dimungkinkan benar atau dimungkinkan salah. Jadi bisa benar, bisa salah. Dunan nadhari ilal qail, tanpa kemudian melihat siapa yang berbicaranya. Jadi yang dilihat itu beritanya, bukan melihat siapa yang
berbicaranya. Fa in kanat mutabiqatan lil waqi'. Kalau misalnya berita itu sesuai dengan realita, al-waqi', realita, fahiya akhbar shadiqah. Maka itu adalah khabar shadiq namanya. Khabar apa? Khabar shadiq. Ya. Jadi kalau sesuai berita yang disampaikan itu dengan realita, dengan kenyataan, dengan fakta, maka itu adalah khabar shadiq istilahnya. Khabar apa? Shadiq. Wa in kanat mukhalifatan lil waqi' fahiya kadzibah. Kalau misalnya si berita yang disampaikan itu menyelisihi realita, maka itu namanya khabar kadzib. Jadi ada khabar shadiq, ada khabar kadzib. Khabar shadiq yang sesuai dengan realita, khabar kadzib yang tidak sesuai dengan realita. Wa bihadza, baik, di sini ya. Wa bihadza nastati' an nu'arrifal khabar. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan apa itu khabar. Khabar ismun marfu'un, bukan. Nah, khabar di sini adalah bi annahu kullu qaulin yahtamilu sidq wal kadhib li dzatihi. Setiap ucapan yang mengandung kemungkinan benar atau kemungkinan salah, li dzatihi sesuai dengan zatnya, bisolfin nadori an qailihi, dengan memalingkan pandangan kepada siapa yang berbicaranya, dengan tanpa melihat kepada siapa yang bertutur kata. Wa hadha huwa ta'riful khabar inda ulama'il ma'ani. Inilah definisi khabar menurut ulama ma'ani, bukan ulama nahwu ya. Jadi apa itu khabar? Sekali lagi, setiap ucapan yang mengandung kemungkinan benar atau salah tanpa melihat kepada orang yang menyampaikannya. Alhamdulillah. Nah, nanti kita lihat ya. Dalam suatu penyampaian itu ada yang biasa-biasa saja. Coba misalnya begini. Ustadz Husna ada di rumahnya. Misalnya ada kan berita, Ustadz Husna tadi nonton Persib. Kemudian saya menyampaikan, Ustadz Husna itu ada di rumahnya. Itu berita yang pertama. Cara penyampaian pertama. Nu kadua, maknya cuma aya di bumina ka stadion na. Cing sumpah Ustaz. Terus nanti aya di bumina. Maknya asa percaya tadi ditinggal asa tinggal di sana tadi. Abi ge nanti ka stadion. Demi Allah sih ya. Kan. Ustaz itu ada di rumahnya. Jadi ada penyampaian itu yang biasa-biasa saja, ada yang menggunakan penekanan, ada yang menggunakan janji. Makanya kita lihat dalam Al-Quran ada berita yang tidak menggunakan taukid, ada yang menggunakan taukid satu, ada yang menggunakan taukid dua. Nah, itu namanya apa? Khobar. Makanya kita lihat nanti kalau yang tidak ada taukidnya, khobarnya adalah khobar ini jenisnya. Maka itu disampaikan ketika biasa-biasa saja. Kalau misalnya ragu, ya lawan bicara kita, maka menggunakan taukid. Lebih ragu lagi, bahkan menuduh yang tidak. Maka kita gunakan dua taukid atau lebih. Itulah yang kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran, kadang Quran ada taukidnya, kadang tidak ada, kadang dua taukidnya, kadang tiga taukidnya. Nah, ketika Quran menggunakan taukid atau tidak, kondisinya sedang apa kita sudah tahu kalau kita belajar ilmu ma'ani. Alhamdulillah. Baik, ilahuna hal minkum yuridu su'al. Ada pertanyaan? Adunu annana natabi bihada al-hadd wa ra'aitum annakum qad fahimtum jami'an. Masyaallah. Besok kita lanjutkan ke pembahasan tentang jenis-jenis khabar sekaligus tujuan-tujuannya, ya. Nanti kita akan membahas ilmu nahwu, mengambil istilah-istilah nahwu juga, biar lebih memadukan pemahaman kita pada apa yang sedang kita pelajari ini, insyaallah. Ustaz lieur nya wayahna kudu hadir. Kan nanti mau selesai ya. Baik, minimal ada gambaran. Baik. Alhamdulillah, adunu annana naktafi bi hadal hadd. Sallallahu alaihi wasallam.